Hello everyone, hello my students in Joshua level. How are you today? Yeah, praise the Lord, we are fine until today. Now welcome back with teacher Toki. Now we want to learn computer in Joshua level. Before that, let's be pray. Let's pray. Lord Jesus, we say thank you for your blessing today. Now we want to learn computer subject. Please open our heart. Please bless us and guide us so we can understand our lesson for today. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Nah, baiklah students, untuk anak-anak teacher di kelas Joshua level, kita kembali di pertemuan yang ke-5 di pembelajaran komputer. Nah, kita bisa lihat pada tampilan layar kita. Nah, sebelum teacher sampaikan judul pembelajarannya, kita lihat dulu pada gambar ini ya. Nah, kalau kita melihat pada gambar ini, apa yang terpintas dalam pikiran atau benak kita? Ayo, apa? Ya, perangkat atau alat-alat teknologi. Nah, di sini alat teknologinya bisa kita sebut PC, WiFi phone, WiFi storage, notebook, ya, komputer, nah, router atau sejenis modem, ya. Nah, jadi kalau kita sudah sebutin dari tadi itu satu-satu, nah, semuanya itu bermanfaat untuk sebagai apa? Ya, teknologi, ya. Semua ini adalah bagian dari teknologi informasi, ya. Nah, jadi semua yang kita lihat pada tampilan gambar ini gunanya untuk menyampaikan informasi, ya. Nah, kita bisa mendapat informasi banyak dari perangkatnya, ya. Nah, pelajaran hari ini judulnya adalah Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, ada peralatan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat untuk keperluan umum. Ada juga yang hanya dimiliki oleh negara. Nah, supaya mudah mengidentifikasinya antara keperluan umum atau negara, maka peralatan teknologi informasi dan komunikasi dibagi menjadi dua bagian. Nah, yang pertama, perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang memerlukan media penghantar fisik kabel yang disebut dengan wireline atau wired communication device, ya. Yang pertama, untuk mengidentifikasinya yaitu wireline. Yang kedua, nah kebalikannya nih, perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang tidak memerlukan media penghantar fisik atau disebut wireless communication device, ya. Nah, jadi ada dua bagian dalam perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang diidentifikasi peralatannya. Yang pertama wireline dan yang kedua wireless. Nah, kita lanjut. Nah, yang pertama kita membahas dari wireline. Nah, wireline termasuk dalam kategori wireline dapat dikenali dari penggunaan kabel atau media penghantar. Jadi, wireline ini media penghantarnya pakai kabel ya. Sambungin, nah baru bisa tersambung dalam jaringan. Nah, biasanya media penghantarnya berupa kabel tembaga atau serat optik. Nah, contoh dari wireline ini, alat-alatnya yaitu telegraf, telex, telepon, dan faksimile. Nah, di sini bisa kita lihat yang pertama gambar telegraf, gambar telex, gambar telepon, dan gambar faksimile. Nah, jadi wireline itu alat-alatnya atau perangkatnya yaitu telegraf, telex, telepon, faksimile. Nah, selanjutnya kita bahas pertama ya, yaitu telegraf. Nah, telegraf berasal dari kata tele yang berarti jauh dan graphein yang berarti menulis. Jadi, dari jarak yang jauh bisa menyampaikan sebuah tulisan. Nah, telegraf merupakan peralatan komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan dalam bentuk kode Morse. Nah, bagi anak-anak yang pramuka, pasti pernah belajar simbol kode Morse, ya kan? Misalnya titik-titik garis atau garis-garis-garis titik. Nah, itu merupakan bagian dari kode Morse. Nah, jadi pada zaman dulu, telegraf ini sangat populer untuk digunakan, bahkan sangat meluas sebelum telepon ada. Nah, ini bisa kita lihat sebuah contoh gambar dari telegraf ya.
Nah, nanti dia akan memberi kode, titik-titik, garis-garis, dan seterusnya. Berikutnya, berikutnya adalah telex. Nah, telex atau kadangkala disebut teletypewriter merupakan pengembangan dari telegraf yang sebelumnya. Telex dapat mengirim pesan berupa teks, kalau telegraf tadi berupa kode Morse. Nah, kalau telex lebih maju lagi, yaitu pesannya berupa teks dengan menggunakan bahasa yang umum sehingga mudah dipahami oleh siapa aja. Nah, hal ini sangat berbeda ya dengan telegraf. Kalau telegraf dia hanya mampu mengirim sebuah pesan berupa kode-kode Morse saja. Kalau telex sudah berupa teks. Nah, ini bisa kita lihat tadi gambar dari telex. Berikutnya, telepon. Nah, ada nggak di rumah memiliki telepon yang menggunakan kabel? Ya. Nah, itu merupakan suatu perangkat teknologi juga. Nah, telepon berasal dari kata tele dan phone yang berarti suara jauh. Nah, telepon merupakan alat komunikasi yang dapat menyampaikan pesan berupa suara atau percakapan. Nah, jadi hanya mengirim berupa suara, gambar tidak. Itulah telepon. Nah, bisa kita lihat telepon pada zaman dulu seperti ini ya. Dia diputar, muncul lagi nomornya, diputar lagi, sampai jumlah digit yang ditentukan, barulah tersambung. Nah, jadi yang ketiga adalah telepon. Berikutnya, faksimile. Nah, faksimile ini berasal dari bahasa Latin yang berarti membuat sama atau menyalin sama. Kalau kamu pernah memfotokopi, pernah nggak ke tukang fotokopi? Nah, faksimile ini alat komunikasi yang dapat menyalin informasi gambar dan teks. Bayangkan saja, kita mau fotokopi ijazah misalnya, kan hampir sama kan dengan yang aslinya, hanya saja berbeda bisa warnanya dan ukurannya. Nah, faksimile kadang disebut fax. Generasi terbaru mesin fax dapat menghasilkan gambar dengan kualitas seperti foto berwarna. Nah, jadi semakin canggih sebuah teknologi akan semakin lebih bagus lagi. Yang awalnya hanya warna biasa, fax sekarang sudah bisa berwarna. Selanjutnya, inilah gambar faksimile. Ya. Nah, terdapat seperti telepon juga. Nah, di sini nanti tempat dari keluar kertasnya yang dikirim dari si pengirim, ya. Kemudian berikutnya adalah keunggulan dan kelemahan dari jaringan wireline. Nah, jadi kita harus tahu. Tadi kita bahas dari wireline dan wireless. Yang pertama, wireline. Nah, keunggulannya atau kelebihan dari wireline, transmisi datanya 10 sampai 100 Mbps. Jadi sangat cepat ya. Nah, kalau teacher di sini menggunakan transmisi datanya 10 MB per second. Jadi sudah cukup. Nah, apalagi 100 MB. Wow, sangat cepat ya. Kemudian yang kedua, delay atau waktu koneksi antar komputer cepat. Nah, koneksinya lagi-lagi cepat. Ketiga, transmisi data berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan. Dan yang keempat, biaya peralatan terjangkau. Namun ada kelemahan dari wireline. Yang pertama, penggunaan terbatas pada suatu tempat yang terjangkau kabel. Jadi, tempat menggunakan wireline ini sangat tidak bisa ditentukan. Misalnya, terbatas oleh jarak, tidak bisa dengan jarak yang sangat jauh. Ya. Nah, karena itu terbatas. Yang kedua, waktu untuk instalasi lama. Nah, misalnya kita memasang kabelnya, pasti menghubungkan dari perangkat satu ke perangkat lain, kemudian ke perangkat lainnya. Nah, membutuhkan waktu instalasi yang lama dan juga biaya juga ya. Nah, membutuhkan tempat dan lokasi jaringan permanen. Jadi ditempatkan misalnya di ruangan satu adalah servernya, di ruangan kedua adalah perangkat-perangkat lainnya. Nah, jadi dibutuhkan tempat untuk meletakkan perangkatnya sebagai permanen ya. Yang berikutnya membutuhkan biaya perawatan rutin. Nah, jadi setiap perangkat itu perlu dirawat supaya tetap terjaga kualitas dan manfaatnya. Yang kelima, sulit untuk berpindah tempat. Nah, memang sulit karena kenapa? Karena tadi sudah diinstalasi dan sudah ditentukan tempatnya di mana. Nah, kalau kita pindah-pindahkan, sudah pasti butuh biaya lagi. Sudah pasti butuh kabel lagi, perangkat lagi.
dan perlu menginstal lagi. Nah, itu kelemahan dari wireline, ya. Jadi tidak bisa dipindah-pindah lagi kalau sudah di tempat ini, di tempat ini. Nah, kalau ingin dipindahkan lagi butuh modal lagi, biaya lagi. Nah, tergantung kita mau pilih yang mana. Oke. Nah, berikutnya kita bisa lihat, nah seperti inilah gambar dari wireline. Jadi terhubung dari sebuah kabel semuanya. Mau komputer 1, komputer 2, komputer 3 dihubungkan dari kabel. Nah ya, ke telepon. Nah, semua dihubungkan oleh kabel. Nah, berikutnya wireless. Yang pertama tadi wireline, kedua wireless. Wireless adalah jika dari arti katanya dapat diartikan tanpa kabel. Yang pertama wireline pakai kabel, kalau wireless tanpa kabel. Yaitu merupakan hubungan telekomunikasi menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai pengganti media kabel. Jadi, kabel ini diganti menggunakan gelombang elektromagnetik pada penggunaan wireless. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa satelit bisa mengirimkan jaringan menggunakan gelombang elektromagnetik yang terdapat di dalam dunia ini ya. Nah, jadi dalam wireless, nah bisa kita lihat kembali kelebihannya. Ya, kelebihan wireless, pembangunan jaringan yang cepat, mudah dan murah untuk direlokasi. Misalnya nih, mudahnya di mana dan murahnya di mana. Misalnya kita nggak perlu pakai kabel, langsung kita pakai jaringannya. Ya, nah di situ mudah untuk direlokasi. Lain dengan wireline, tempatnya sudah ditentukan di ruangan A. Sudah di ruangan A bisa terhubung ya. Nah, kemudian biaya pemeliharaannya murah. Infrastrukturnya berdimensi kecil. Misalnya, pemasangannya, routernya hanya kecil. Nah, tidak membutuhkan perangkat yang sangat besar ya. Mudah untuk dikembangkan. Kemudian sumber-sumber file bisa dipindahkan dengan mudah tanpa menggunakan media kabel. Nah, hanya transfer media wireless saja kita bisa mengirim, misalnya menggunakan Wi-Fi, Bluetooth ya. Nah, mudah sekali untuk di-setup dan juga handal sehingga cocok untuk pemakaian di kantor maupun di rumah. Jadi bagi kamu yang menggunakan Wi-Fi misalnya IndiHome, Speedy ya, atau jaringan internet lokal data, nah itu bagian dari wireless. Kamu ada nggak kabel HP kamu terhubung pakai kabel ke jaringannya? Tidak kan? Nah, pasti menggunakan jaringan wireless. Lain hal dengan telepon, telepon genggam. Itu menggunakan wireline, kabel. Dia harus menggunakan kabel baru bisa terhubung, itu wireline. Kalau wireless, tanpa kabel. Nah, berikutnya, ada kekurangan dari wireless. Ayo, apa kekurangannya? Nah, kekurangan wireless ini, satu, keamanan atau kerahasiaan data sangat rentan bisa dihack oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, di hacker ya gitu ya. Kemudian interferensi gelombang radio. Nah, gelombangnya ini mempengaruhi kualitas jaringan yang disampaikan. Nah, kemudian delay atau kelambatan yang besar. Kalau dari wireline, delaynya sangat kecil karena penghantarnya menggunakan kabel ya. Sedangkan wireless menggunakan gelombang elektromagnetik. Nah, biaya perawatan rata-rata mahal dalam investasinya kalau dibanding dengan menggunakan media kabel ya. Produk dari produsen yang berbeda kadang tidak kompatibel. Misalnya, aplikasi ini tidak sesuai dengan komputer A karena komputer A misalnya dia Windows A misalnya. Tapi alatnya atau aplikasinya tidak bisa diinstal di Windows ini. Nah, sehingga sangat dibutuhkan aplikasi yang cocok supaya kompatibel ya. Aplikasinya bisa berjalan. Misalnya kalau kamu cek komputer kamu menggunakan sistem 64 bit, 32 bit. Nah, kalau kamu install aplikasi 32 bit ke 64 bit, dia tidak kompatibel. Ya, sehingga dia harus dicocokkan 64 bit dengan 64 bit. Nah, maka bisa join. Nah, berikutnya, kualitas sinyalnya dipengaruhi oleh keadaan suara, keadaan udara maupun cuaca. Artinya, kualitas dari koneksinya saat cuaca bagus akan berbeda. Saat kualitas koneksi cuaca buruk, misalnya kalau dipakai di luar gedung atau ruangan, dan dipengaruhi juga oleh batas-batas dinding gedung dan atau ruangan. Nah, jadi tempat ini mempengaruhi kualitas jaringan pada wireless.
Kemungkinan penyadapan koneksinya lebih besar terjadi jika dibandingkan dengan menggunakan media kabel. Nah, jadi sangat rentan ya kalau menggunakan wireless. Jadi kita harus hati-hati menggunakannya. Kalau bisa kita beri password yang kuat. Nah, selanjutnya, yang berikutnya adalah perangkat jaringan wireless. Nah, yang pertama ada wireless access point. Nah, gambar access point-nya, nah, bisa kita lihat ini ya. Nah, di sini dia menangkap sebuah jaringan untuk diteruskan ke wireless adapter. Nah, bisa kita lihat wireless adapter ini bisa dicontohkan beberapa, yaitu modem. Nah, pada zaman dulu, pada zaman sekitar tahun 2000-an, modem ini sangat diminati. Namun, karena semakin canggihnya teknologi, maka modem semakin tidak dipakai lagi. Sudah menggunakan lebih canggih ya. Dari handphone sudah bisa menangkap jaringan tanpa ada modem. Nah, di laptop juga ya. Namun, itu semua tergantung kebutuhan tempat dan lokasinya di mana kita menggunakannya. Dan yang kedua, LAN card. Nah, LAN card ini terdapat di dalam perangkat yang namanya CPU. Perangkat komputer, monitor, CPU, keyboard, ya, mouse, speaker, dan lain sebagainya. Nah, ini di dalam CPU. Ya. Berikutnya, perangkat jaringan wireless adalah antena eksternal. Nah, antena ini untuk menangkap sinyal atau jaringan. Ya. Nah, kemudian dari perangkat jaringan wireless ada beberapa aplikasi yang biasanya digunakan untuk membagi atau mengirim data. Nah, bisa jadi misalnya suara, gambar, pesan, dan lain sebagainya. Nah, contoh aplikasinya adalah Bluetooth, cellular phone, Wi-Fi, dan sinyal handphone. Nah, berikutnya, berikutnya, nah, yang berikutnya, nah ini dari gambar ini terdapat sistem kerja dari wireless. Bagaimana sistem kerja dari wireless? Nah, cara kerja jaringan wireless, adapter wireless komputer menerjemahkan data menjadi sinyal radio dan mengirimkan melalui memancarkan menggunakan antena. Nah, jadi dipancarkanlah kemudian diterima oleh router. Nah, routernya menerima sinyal dan melakukan decode data. Router mengirimkan informasi ke internet, koneksi kabel internet, dan terhubung ke komputer penerima. Nah, jadi diterima oleh router dan kemudian router melanjutkan ke perangkat lainnya ya. Nah, ini bisa menggunakan kabel atau nirkabel. Nah, jadi yang wireless, nah bisa kita lihat bagaimana cara sistem kerjanya ya. Adaptor wireless komputer menerjemahkan data menjadi sinyal radio dan mengirimkan atau memancarkan menggunakan antena. Nah, router wireless menerima sinyal dan melakukan decode data. Router mengirimkan informasi ke internet, koneksi kabel Ethernet, dan terhubung ke komputer penerima. Nah, begitulah cara sistem kerja wireless. Nah, ya, baiklah anak teacher, demikianlah materi pembelajaran komputer kita hari ini di kelas Joshua Level. Nah, kita sudah mempelajari apa itu wireless dan wireline. Nah, bagaimana contoh perangkatnya, bagaimana kelebihan dan kekurangannya. Nah, sudah kita bahas di pembelajaran komputer hari ini. Nah, teacher mau mengetahui kamu paham nggak yang sudah kita pelajari hari ini? Nah, teacher mau tahu. Nah, coba kamu tuliskan apa saja poin-poin yang sudah kamu pahami dari materi pembelajaran komputer hari ini. Silakan tulis nama, kemudian kelasnya, dan di bawahnya materi yang kamu pahami di pembelajaran komputer hari ini. Ya, teacher tunggu ya nak. Nah, teacher akan mengabsensi kehadirannya melalui di kolom komentar. Nah, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, rajin berolahraga, ya, tetap menjaga protokol kesehatan dari pemerintah. Nah, rajin berolahraga supaya tetap sehat dan jasmaninya, ya. Baiklah, nah teacher, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. See you next time, and God bless you. Thank you.